lanjut ya. Sebelum saya bawa materi, kita saling kenal mengenal dulu ya. Jadi nama saya Radil Ridwan, teman-teman bisa panggil saya Dinal. Jadi saya ini seorang Canva Certified Kreatif resmi dari pihak Canva. Alhamdulillah saya diberikan izin dari negara Indonesia itu sudah ada 3 orang ya, selain saya. Ada Mbak Rara, Mbak Fatma juga saya. Saya juga sekarang fokus di bisnis. Saya mengelola usaha saya yaitu bisnis madu, kopi, dan jasa desain. Saya juga aktif sebagai konten kreator di Instagram, juga sebagai YouTuber ya untuk berbagi dan sharing ilmu saya tentang desain dan bisnis di YouTube saya. Nah, ini informasi kontak saya. Saya dari Makassar ya, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ini email saya, Instagram saya, Radinal Ridwan, YouTube saya Radinal Ridwan. Lanjut, keahlian saya itu sekarang saya fokusnya sebagai konten kreator, juga foto dan video editing software legal dan halal ya. Kenapa saya tekankan di legal dan halalnya? Karena sekarang ini banyak penggunaan software yang ilegal. Misalnya ada yang pakai mod, ada yang pakai bajakan, yang pakai crack. Jadi sebaiknya teman-teman pakai yang legal ya, yang resmi. Terus saya juga sebagai mempunyai basic digital marketing, juga Instagram dan Facebook selling. Untuk pengalaman kerja saya di sini ya, kita bisa lihat dulu awalnya itu saya kerja sebagai karyawan di PT GMF Aero Asia, yaitu Garuda Maintenance Facility. Jadi buat teman-teman sekedar info, PT GMF itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat Garuda Indonesia dan bawahannya seperti Citylink dan lain-lain. Terus sekarang waktu bulan 9 itu 2019 saya sudah resign dari kantor saya karena passion saya itu bukan di sana ya. Passion saya itu eh, yaitu jualan online karena saya bisa mendapatkan income yang lebih banyak daripada saya sebagai bekerja sebagai karyawan di perusahaan PT GMF. Lanjut, untuk pendidikan saya juga dari Politeknik ya teman-teman. Saya dari Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar. Saya dulunya ambil D3 Teknik Elektro, Prodi Telekomunikasi 2010. Cuman sekarang baru saya pikir juga sih, kenapa dulu saya nggak ambil D3 Teknik Manajemen Bisnis seperti teman-teman ini. Terus saya juga lanjut di Universitas Muslim Indonesia ambil S1 ya, saya ambil Teknik Elektro. Terus saya juga ambil kursus online Facebook Ads di kursus online di Jasa Rizal. Nah, ini Instagram saya teman-teman. Saya sebagai konten kreator di Instagram itu sering sharing di Instagram tentang cara menggunakan Canva, tentang memanfaatkan Canva untuk bisnis. Terus di YouTube saya juga ini saya sering sharing tentang bisnis online, juga tentang Canva design. Saya fokusnya di dua niche itu, di dua tema ya, yaitu bisnis online dan Canva design. Terus saya juga owner dari hanabi.com, owner Hana Coffee, saya juga owner dari Hana Kreatif ya. Baik, sekian dari perkenalan dari saya. Kita lanjut masuk ke materi ya. Jadi ini materi, template-nya ini dari Canva langsung. Saya ambil dari Canva langsung, masih original ya, belum saya edit. Saya cuma edit bagian teks dan kata-katanya. Jadi tema kita hari ini tuh desain feed Instagram untuk pemula. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa desain ya, sama saya juga dulunya gitu. Solusinya ya kita harus belajar memanfaatkan fitur di Canva sama-sama. Untuk teman-teman yang masih awam ya, masih awam tentang bisnis atau baru memulai belajar bisnis, itu kita gunakan fitur template gratis ya. Jadi di Canva itu ada template gratis, teman-teman free bisa gunain untuk awal-awal. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa buat desain template sendiri sesuai dengan gaya teman-teman masing-masing. Terus kita belajar desainnya di mana? Nah, teman-teman bisa belajar desain di Canva langsung. Teman-teman bisa kunjungi www.canva.com. Di situ ada menu page untuk belajar. Juga ada
kita bisa memanfaatkan color wheel ya dan color palette di Canva itu untuk belajar bermain warna. Jadi teman-teman di desain itu warna juga itu sangat menentukan apakah desain kita itu bagus atau tidak. Untuk fontnya teman-teman bisa gunakan dari template, misalnya dari copy paste dari template ya, atau kita pakai fitur dari Canva. Di Canva itu ada fitur gaya. Jadi di gaya itu teman-teman bisa gunain font yang sudah disediakan oleh Canva, di mana font itu dibuat oleh Canva untuk teman-teman yang masih belajar. Jadi kita bisa memanfaatkan font-font itu dan warna-warna itu untuk dimasukkan ke konten bisnis kita. Nanti saya jelaskan di penjelasannya. Nah, gunakan Canva untuk desain dan bisnis. Nah, untuk awal-awal saya share di grup, teman-teman bisa memanfaatkan Canva Free dan Canva Pro Trial 14 hari di mobile untuk mendaftar. Saran saya buat akun di laptop ya, kayak tadi agar langsung akunnya langsung dapat update terbaru. Selanjutnya, teman-teman bisa kreasikan sesuai gaya konten bisnis teman-teman masing-masing. Tips buat konten bisnis. Untuk konten bisnis teman-teman itu kalau teman-teman baru mulai buat akun Instagram, saran saya aktifkan akun fitur Instagram bisnis. Kenapa harus diaktifkan? Karena di situ teman-teman bisa lihat grafiknya, bisa lihat eh, engagement-nya, reach-nya, fiturnya lebih bagus daripada Instagram yang biasa. Terus yang pertama itu saya sarankan teman-teman dalam membuat konten bisnis itu yang pertama buat konten sharing ya terlebih dahulu sesuai tema bisnis Anda. Misalnya teman-teman jualan kudung, nah jangan langsung jualan dulu di postingan Instagramnya, teman-teman sharing dulu misalnya cara memilih kain kudung yang bagus, cara menggunakan kudung yang bagus, seperti itu. Terus yang kedua, ini buat konten tips dan trik agar konten lebih menarik dan berwarna. Nah, setelah teman-teman buat konten sharing, teman-teman buat konten tips dan trik dari teman-teman. Seperti misalnya teman-teman membuat tips menggunakan kudung yang bagus, seperti itu, atau trik menggunakan kudung yang eye-catching dengan baju, seperti itu. Nah, yang ketiga, teman-teman baru bisa hard selling. Jadi misalnya feed pertama di Instagram itu sharing, foto kedua tips and trick, yang ketiga itu baru kita bisa hard selling atau soft selling. Nah, buat konten feed yang menarik emosi pengunjung atau pelanggan kita, misalnya di desain teman-teman kasih harga coret ya, harga coret tanda silang, supaya ada efek eh, pengunjungnya atau pelanggan teman-teman yang melihat postingannya itu tertarik untuk cepat membeli. Terus teman-teman kasih efek diskon waktu tertentu. Misalnya teman-teman buat di postingan Instagramnya itu diskonnya khusus hari ini. Jadi pengunjung atau followers teman-teman di Instagram bisa tertarik dan cepat mengamankan produknya supaya cepat dibeli. Terus teman-teman bisa kasih promo tambahan, misalnya teman-teman buat jual kudung, misalnya beli kudung gratis brosnya seperti itu. Ya lanjut ya. Nah untuk tool elemen basicnya teman-teman bisa manfaatkan ini. Ini di elemen Canva ada, ini elemen bentuk ya kotak, ini elemen bentuk lingkaran, ini segitiga, ini bentuk wave yang bentuk ombak. Ini basic banget ya di Canva. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau buat lebih yang lebih tiga dimensi atau ada gradiennya, ada permainan warnanya, teman-teman memanfaatkan elemen gradien seperti ini ya. Untuk permainan warna kita gunakan gradien dan misalnya kita pakai elemen daun supaya tampilan fitnya lebih cantik begitu, lebih bagus. Selanjutnya tool frame. Di Canva itu sudah ada tool frame-nya. Jadi teman-teman kalau memasukkan gambar dari unggahan teman-teman ke dalam frame Canva itu otomatis langsung bentuknya bulat misalnya atau kayak begini bentuk coretan seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, ini pesan terakhir dari saya. Teman-teman harus mencoba terus, belajar dari orang lain, follow akun-akun misalnya akun
belajar Canva, atau akun teman-teman kreator lain yang mengajarkan tentang Canva. Terus saran saya buat teman-teman untuk memulai bisnis itu, teman-teman follow, cari saingannya. Misalnya teman-teman jual jilbab tadi ya, kudung. Lihat akun besar yang sudah sukses, misalnya yang dia jual-jual jilbab, kita ATM dari eh, dari akunnya, kita amati, tiru, modifikasi, kita lihat teknik-tekniknya menjual gimana, cara storytellingnya di Instagram bagaimana, bentuk postingan feednya di Instagram bagaimana. Nah, kita harus belajar dari mereka dan kita terapkan di akun kita. Jadi setiap orang itu adalah guru ya teman-teman, masing-masing punya kelebihannya dan keunikan sendiri. Oke, mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih karena materinya, informasinya tadi cuma 20 menit. Dan untuk tanya jawab, saya persilakan kepada teman-teman 10 menit ya. Ini pixel, ambil teman-teman pixel. Terus buat desain baru. Nanti di sini di tampilan desain teman-teman akan muncul ini toolnya ya. Ini tool, ini template untuk teman-teman gunakan gratis ya dari Canva, free, bisa digunakan untuk jualan online teman-teman atau buat konten-konten feed teman-teman di Instagram. Terus ini untuk memasukkan gambar ya, menu unggahan dari misalnya teman-teman mau upload dari laptopnya atau dari HP-nya. Kalau ini menu foto, ini foto dari Canva banyak banget bisa digunain. Teman-teman bisa juga pakai keyword search untuk mencari foto sesuai dengan kegunaan teman-teman. Misalnya mau foto produk, mau foto alam, mau foto yang minimalis, teman-teman search aja di sini. Nah, ini yang paling penting. Ini elemen ya. Ini di sini ada elemen. Jadi kita gunain untuk feed Instagram itu, teman-teman bisa pilih dulu ya ini. Nah, ini bentuk kotak ya, yang tadi saya jelaskan di persentase. Ini bentuk kotak. Untuk ganti warnanya di sini. Pilih warna kayak gini. Jadi kita kumpulin dulu semua elemen-elemen yang bisa dipakai untuk desain Instagram teman-teman. Ini yang bulat, ini segitiga, seperti ini. Atau teman-teman bisa search langsung di elemennya. Misalnya teman-teman mau cari bulat yang transparan tengahnya. Nah, di sini juga ada, misalnya ini kan, atau yang ini aja deh yang gratis. Ini yang gratis. Ini saya, oh iya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertimpa seperti ini, teman-teman kan biasanya kan sulit pilihnya. Teman-teman bisa klik kontrol baru klik kanan di mouse-nya. Jadi dia otomatis berpindah. Seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu. Ini elemen lingkaran. Ini juga ada ya, gratis. Elemen lingkaran. Nah, nanti kalau teman-teman pilih, biasanya muncul rekomendasi ajaib dari Canva. Di sini banyak banget bisa teman-teman gunakan untuk konten Instagram feed teman-teman. Misalnya kita search lagi gradient ya. Nanti kita buat desain dari ini semua, dari elemen ini semua kita buat desainnya. Misalnya teman-teman masukin yang ini, kita ambil gradient. Teman-teman kalau terlalu cepat, ini ya, bilang ya kalau terlalu cepat. Kita ambil yang ini. Terus kita ambil yang ini. Kita kumpulin dulu elemen yang ingin kita gunakan di desain kita. Misalnya ini kita cari bulat. Ini juga bagus, bisa digunakan.
Terus kita cari wave ya, wave yang tadi saya jelaskan. Teman-teman pilih wave yang bentuknya seperti ini, yang 3 garis. Ini sepertinya, Bang, ini dari teman-teman iya, kenapa? yang bilang kecepatan bang, Oh, boleh diperlahanin. oh ya, pelan-pelan ya. Oke, terima kasih. Ini yang wave. Kalau teman-teman cari yang gratis, ini ya. Ini yang gratis. Kalau ini yang pro. Terus teman-teman kalau mau ganti warnanya, misalnya ini kita ganti, teman-teman klik di sini, teman-teman pilih warna yang ingin digunakan. Teman-teman bisa juga gunain ini. Search di Google, cari Canva palette. Ya, Canva palette muncul nggak di ininya, di persentasenya, di sharing screen-nya. Muncul bang. Muncul bang, muncul. Oke, kita pilih color palette. Nah, di sini Canva siap sediakan penggunaan warna yang menarik, yang bagus, yang eye-catching lah. Misalnya ini ya, foto ini, itu sudah ada kodenya, kita tinggal klik kalau mau copy, seperti ini. Ini kode yang digunakan nanti. Jadi kalau kita copy, otomatis bisa dibawa ke Canva. Nah, misalnya kalau mau cari ide-ide yang lain, di sini banyak sekali color palette-nya dari Canva ya. Kalau teman-teman misalnya suka yang lembut atau yang tajam ya, kayak gini, warna deep blue. Ini yang lembut, rosy doe. Kalau teman-teman misalnya mau gunain color palette dari produk teman-teman, teman-teman silakan upload image. Misalnya teman-teman upload image. Ini saya cari misalnya ini ya. Nah, misalnya ini produk saya. Nah, ini nanti Canvas sediakan color palette dari sesuai dengan tema produk teman-teman. Jadi kita tinggal copy paste nantinya. Misalnya kita pakai ya, kita pilih ini warna, terus klik ini. Nah, ini kan ada nomor generator dari penggunaan warnanya. Nanti teman-teman bisa copy. Misalnya teman-teman mau pakai yang ini. Misalnya ini ya, warna rosy doe. Misalnya teman-teman jualan kudung, kita bisa ambil dari warna ini. Misalnya kita ambil yang kuat dulu warnanya. Jadi teman-teman kalau mau, saran saya gunakan permainan warna itu kayak gini ya. Ini kan gradien nih yang tampil. Nah, ini warnanya yang kuat dulu, terus yang sedikit itu yang warnanya lembut. Seperti ini ya. Jadi yang kuat dulu kita ambil. Misalnya saya ganti, saya paste ya nomor dari situ. Nah, nanti dia otomatis terganti sesuai dengan teman-teman ini. Teman-teman pilih yang di sini. Jadi teman-teman bisa gunain semua warna-warna palet dari Canva. Nah, lanjut kita buat halaman baru. Nah, ini tampilannya ya. Ini tool yang akan kita gunakan. Terus ini lembar halaman kita untuk mendesain. Teman-teman masukkan gambar background terlebih dahulu. Misalnya kayak gini teman-teman. Kita kasih background. Kita kasih background ya. Ini teman-teman pilih di elemen bentuk yang shape, yang kotak. Terus untuk ubah warnanya, teman-teman pilih ini. Ini kita copy misalnya dari warna ini ya. Misalnya warna ini yang enggak terlalu kuat. Kita paste, nah kayak gini. Terus teman-teman masukkan, misalnya kita mau ambil gradien ya, yang warnanya berbentuk gradien 3 warna. Teman-teman bisa resize kayak gini.
Ini kita geser, sini kita balik ya, kayak gini nanti. Nah, misalnya kayak gini, terus kita ganti warnanya. Ini warnanya urutannya yang kuat ya sebelah sini, terus ini yang agak sedang, ini yang warna yang paling mudah. Kita misalnya copy dari ini, dari koral. Kita ubah, kita pilih ini, terus paste. Oke, terus kita ubah lagi yang ini, klik lagi ini, kita copy lagi. Misalnya kita ambil ini yang lembut, yang sedang, kita paste lagi, terus kita ganti lagi yang terakhir, kita pilih ini, terus teman-teman ambil yang paling lembut warnanya. Nah, kayak gini, nanti dia otomatis gradiennya kayak gini. Nah, terus teman-teman misalnya mau pakai gradien yang ini, mau gradien ini, kita paste lagi ke sini, kita atur sudutnya, misalnya kayak gini ya, ini. Nah, kita gunain lagi yang tadi, kita ambil warna yang agak ini dosteros, yang kuat, kita paste lagi di sini, terus kita pilih lagi ini, kita pilih yang muda, kita klik lagi, kita ganti. Nah, kayak gini. Tapi kita bisa balik juga, nah kayak gini, biar agak enak dilihatnya. Terus teman-teman bisa masukkan juga misalnya elemen bulat ya, elemen bulat, kita copy paste ke sini. Nah, kita ambil warna yang ini ya. Biasanya Canva itu otomatis generate warna yang digunakan. Jadi teman-teman bisa langsung pilih dari sini ya warna di bawah ini. Misalnya ini kayak gini. Nah, tips saya buat teman-teman kan bisa di copy paste ya, Ctrl C baru Ctrl V kayak gini. Nah, teman-teman juga bisa klik Alt, tekan Alt, terus klik kiri, nanti dia otomatis tercopy. Teman-teman taruh misalnya di sini, teman-teman taruh di sini, kayak gitu. Terus teman-teman cari warna ini, warna yang titik-titik bulat, kita copy lagi, terus kita ganti warnanya yang agak muda, misalnya ini ya, kita masukin di sini, kita alt lagi, klik kiri, misalnya teman-teman mau masukin di sini, seperti ini. Terus teman-teman gunain lagi yang wave ya, yang ini yang wave, kita copy, kita paste di sini. Terus teman-teman ganti warnanya. Oke, seperti ini. Kita pakai yang ini ya, seperti ini. Terus teman-teman tekan lagi Alt, klik kiri, otomatis dia tercopy, tinggal teman-teman geser seperti ini. Misalnya kita pakai lagi yang ini, yang bulat, kita paste, kita kecilin, lalu dikecilin, ini dikecilin juga. Nah, kayak gini, kita ganti lagi warnanya kayak gini, terus kita tekan lagi Alt, geser, kita taruhnya di sini, terus di sini. Jadi teman-teman bisa kreasikan elemen-elemen dari Canva, jadi hasilnya untuk gradien bisa seperti ini ya. Misalnya teman-teman pakai ini juga yang bulat, kita paste, ini kita control copy, kita paste di sini, terus kita ganti warnanya mengikuti dengan warna tema di sini ya teman-teman. Misalnya kita ambil yang ini, terus yang ini kita ambil yang ini,
Terus yang ini kita pakai yang ini. Kayak gini teman-teman. Oke, jadi ini sudah jadi ya fitnya. Jadi fitnya misalnya kalau teman-teman mau jualan jilbab, kita bisa pakai fit ini. Misalnya kita cari contoh produknya ya. Misalnya jilbab. Misalnya kita ambil contohnya yang nah, teman-teman bisa hilangkan backgroundnya ya. Kalau sudah Canva Pro, pilih efek, terus background remover. Jadi kalau teman-teman sudah Canva Pro itu sudah dimudahkan sekali semuanya. Kita bisa kerjakan semuanya langsung di Canva. Tapi misalnya kalau teman-teman belum menggunakan Canva Pro, masih free user, ini saya simpan di sini ya. Ini teman-teman pakai remove.bg. Nah, di situs ini adalah situs gratis penyedia tools untuk menghilangkan background dari produk teman-teman. Misalnya teman-teman jual jilbab, jualan minuman, teman-teman bisa upload aja di sini produknya. Terus misalnya ini ya, saya mau hilangin backgroundnya kayak gini. Nanti teman-teman tinggal download langsung. Terus kalau sudah di-download, teman-teman lanjut unggah ya di menu unggah. Terus kita unggah medianya, terus kita pilih perangkat. Nah, nanti dari perangkat ini teman-teman bisa upload gambarnya mau dari laptop atau HP teman-teman. Misalnya ini yang jilbab ya, dia udah hilang backgroundnya pakai fitur background eraser dari Canva. Nah, nanti kita fitkan gambarnya biar tidak mengganggu. Misalnya ini kita taruh di sini. Kayak gini ya. Nah, misalnya kalau teman-teman sudah upload di sini, bisa teman-teman masukin di sini. Tapi ini untuk contoh aja yang tadi ya. Kalau misalnya teman-teman belum Canva Pro, terus mau upload produk yang tanpa background, bisa gunain situs ini, remove.bg. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masukin teks. Teman-teman bisa klik ini, teks. Nah, teman-teman bisa tambahkan judul. Misalnya jilbab Raihana misalnya. Teman-teman bisa pilih font. Saran saya kalau awal-awal itu kita pakai ini ya. Ini ada Poppins, ada juga Fredo Kawan. Misalnya kita ini pilih yang Poppins. Ya, jadi kayak gini. Kalau misalnya kita mau bentuknya kayak Arabik ya, bentuknya kita pilih ini Bukhari Script. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, terus teman-teman bisa cari lagi untuk tambahan elemennya di sini buat masukin misalnya diskonnya atau promonya. Teman-teman search aja di elemen. Misalnya bulat ya. Kita cari yang bulat. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Ini free enggak ya? Gratis, ini gratis ya. Teman-teman masukin di sini. Misalnya kalau mau diganti warnanya, kita ambil yang ikuti dengan temanya, misalnya kayak gini. Nah, selanjutnya teman-teman masukin teks lagi. Nah, kan ini kan untuk yang judul, yang size-nya main 68,4, 70-an lah kalau dia bentuk bentuk judul. Untuk subjudul ini 44, untuk teks isi dia 30. Jadi ini gunain ukuran size dari Canva untuk memasukkan teks teman-teman. Misalnya kita masukkan di sini
tambahan judulnya, misalnya diskon 30%. Nah, teman-teman bisa masukin di sini. Nah, terus kita ganti lagi fontnya ya. Misalnya kita ambil font yang cocok dengan, yang mirip dengan font judulnya. Kita ambil Redukawan. Nah, kayak gini. Diskon 30%. Jadi ini dalam konten jualan teman-teman, kita masukkan efek di konten bisnisnya itu namanya scarcity effect. Scarcity effect itu kita sengaja buat, misalnya diskon 30% atau kita buat limit waktu, misalnya diskon 30%, misalnya hanya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi pelanggan teman-teman atau followers teman-teman yang baca itu langsung tertarik untuk melihat feed-nya teman-teman, atau misalnya mau booking produk teman-teman, karena kita kasih scarcity effect di situ. Kita kasih efek yang dimana mereka seperti dikejar oleh waktu untuk membeli produk kita. Jadi jangan hanya posting jualan saja dengan harganya, tapi kita kasih scarcity effect di jualannya teman-teman. Misalnya ini kita tulis di sini diskon bulan Oktober, misalnya 17 Oktober sampai 18 Oktober. Ya gini ya teman-teman. Ini kalau dia otomatis ke bawah, teman-teman bisa tarik di sini. Kalau mau diturunin, teman-teman persempit lagi seperti ini. Misalnya ini diskon berlaku 17 Oktober sampai 18 Oktober. Ini kita enter, terus kita rapiin ya, kayak gini. Nah, kita cari space yang kosong, misalnya kita masukin di sini. Untuk fontnya pakai lagi yang ini Redukawan, kayak gini. Kita kecilin dikit, oke. Terus teman-teman bisa masukin Instagramnya, misalnya kita cari logo Instagram. Oh, salahnya di elemen. Di elemen kita cari logo Instagram. Dan kita ambil yang ini. Yang ini pro ya, yang ini pro, yang gratis yang ini. Satu saja yang gratis aja dipakai. Ini kita taruh di sudut. Biasanya kalau untuk info profil bisnis teman-teman atau logo bisnis teman-teman, kita taruh di sudut kiri bawah atau di tengah. Jadi tempatnya tuh di sini, atau bisa juga di sini. Misalnya kita masukin lagi teksnya, atau kita bisa copy paste dari ini ya. Kita copy paste, kita geser ke sini, Ctrl A, misalnya add jilbab .raihana.official, misalnya brandnya teman-teman itu ya. Ini cuma contoh saja. Nah, kayak gini. Jadi teman-teman bisa buat feed yang menarik di Instagram hanya menggunakan elemen-elemen dasar seperti ini. Terus kita lanjut lagi ya. Misalnya kalau ini kan contoh untuk dalam bentuk gradien. Kita coba buat yang dalam bentuk non gradien. Misalnya kita pakainya hanya ini aja, bentuk yang satu warna. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini kita kasih background dulu ya. Kita kasih background. Kita bisa juga dari foto produk teman-teman bisa. Tapi saya sukanya pakai bentuk dulu, dari bentuk. Nah, kita masukin di sini. Kita lebarkan. Oh iya teman-teman, misalnya ini tadi kan udah jadi desainnya. Teman-teman mau manfaatkan fitur gaya di Canva. Jadi teman-teman itu ada fitur gaya di Canva. Ini ya, fitur style. Kalau misalnya nggak muncul di laptop teman-teman pilih
lainnya. Terus nanti di sini ada pilihannya untuk masukkan menu gaya. Dan seperti ini saya sudah ada yang muncul. Di sini ada semua. Ini kit merek ini. Misalnya teman-teman akun Canva-nya itu sudah ada bisnis yang dimasukkan. Jadi otomatis dimasukkan font yang ingin digunakan di desainnya. Kalau ini untuk warnanya, palet warnanya yang tadi kita copy paste itu kita bisa masukkan manual di sini. Nah, misalnya teman-teman mau pilih warna yang dari Canva langsung, ini ada ya sedang ramai dibicarakan. Nah, di sini Canva sudah siapkan palet warna yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya teman-teman mau ganti, kita pilih yang ini. Nah, dia otomatis ya terganti. Mana pakai ini. Jadi teman-teman di Canva itu sudah disediakan juga fitur penggunaan warna yang matching ya, yang cocok digunakan. Misalnya dari tiga warna itu yang cocok digunakan untuk di desain teman-teman. Misalnya seperti ini atau ini. Jadi teman-teman bisa pakai. Misalnya teman-teman kalau jual minuman, makanan yang bagus itu kita cari warna yang kuat ya, seperti warna merah kayak gini. Ini cocok banget untuk makanan atau minuman. Kalau misalnya teman-teman jualnya produknya berupa misalnya sabun kecantikan, teman-teman cari warna yang soft, yang lembut kayak gini. Kayak gini, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa kreasikanlah sesuai dengan style dari konten teman-teman. Nah, ini kalau ini untuk pilihan font. Ini kan kalau kita bingung pilih warna, kita bisa pakai ini. Teman-teman misalnya bingung mau pilih font apa. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Jadi misalnya kalau kita pilih ini misalnya kan, dia otomatis terganti. Nah, seperti ini. Jadi dia itu pakainya Fredo Kawan untuk judulnya, terus Varela Round untuk subjudul dan teks isi. Jadi di sini Canva sediakan juga jenis font. Kalau misalnya teman-teman bingung mau pakai font apa, teman-teman bisa gunain fitur di Canva ini. Oke, lanjut ya. Ini untuk yang desain gradien. Terus untuk yang desain yang flat kita coba buat. Misalnya di sini saya ambil warna dari Canva ya. Oh iya teman-teman, di sini ada warna foto ya. Ini fitur dari Canva. Jadi misalnya kalau kita upload foto, otomatis dia memunculkan palet warna dari. Bentar ya teman-teman, ada telepon masuk. Halo? Oh iya iya. Di kita tahu martabak corner Hertas nih. Iya. Iya, antaranya itu martabak corner dengan penjual pisang ada warung masuk. Iya, nanti masuk Miki di situ. Di rumahku itu rumah yang paling ujung sebelah kiri. Iya iya iya. Iya iya sama-sama. Maaf teman-teman, ada telepon dari paket. Lanjut ya. Misalnya teman-teman kita mau buat desain yang flat bukan yang gradien, kita ganti warnanya di sini. Terus kita misalnya pilihnya warna ini ya, warna Canva, warna biru. Terus kita mau pakai desain dari non gradien, ini segitiga. Kita copy paste dari bulat. Kita copy paste dari ini. Kita copy paste. Kita buat desain dari ini. Teman-teman silakan kombinasikan warnanya. Kita lihat di sini. Misalnya yang cocok dengan warna biru itu ini ya, ada pastel dream, ada quartet summer, ada summer splash. Misalnya kita pakai ini pastel dream. Nah, nanti teman-teman tinggal copy paste
copy paste, generate number warnanya dari sini kita copy dulu. Nah, kita ganti di sini, copy ini, terus kita ambil lagi yang ini warna mint untuk bulatnya, kita paste lagi, terus ini Tiffany blue, kita copy, kita masukkan di sini, kita ganti kayak gini. Oh iya teman-teman, enggak terlalu cepat ya ininya penjelasannya. Aman ya? Oke, aman. Oke, saya lanjut ya. Suaranya kedengaran ya? Soalnya di sini lagi azan di masjid samping kafenya. Nah, misalnya ini, atau teman-teman cari bentuk elemen segitiga yang bentuknya itu sudutnya enggak kayak gini ya, ini kan sudutnya sama. Kita mau cari search di elemen segitiga, terus teman-teman cari bentuknya yang tidak beraturan seperti ini atau seperti ini. Nah, kita ambil yang ini, terus ini kita copy paste warna ini ya, kita copy, kita masukin ke, kita ambil aja yang dari sini, ini, terus kita copy ke sini. Nah, dari sini. Nah, jadi teman-teman bisa atur, kita resize ya. Kita taruh sini, terus kita klik Alt di keyboard, terus klik kiri di mouse, kita tarik, misalnya taruhnya di sini, terus kita klik lagi, taruh di sini, nanti sudutnya tinggal dirubah, tinggal di resize, misalnya ini kita ubah sudutnya, terus kita resize, nah, kita masukin di sini, ini, kita geser, misalnya kayak gini, juga kita resize. Biasanya kalau postingan gini teman-teman itu digunakan untuk postingan feed puzzle ya, feed puzzle di Instagram. Jadi satu gambar ini bisa dipotong jadi 9 gambar. Nanti terisi di feed teman-teman ya. Jadi itu 9 foto. Nanti kita potong menggunakan Paint Tools. Kalau Paint Tools itu ada di websitenya. Nanti teman-teman pakai Paint tools.com buat potongnya. Selanjutnya ini kita kecilin, ini kita kecilin. Nah, teman-teman tinggal klik lagi Alt di keyboard, tarik lagi, kita taruh random aja ya. Kita taruh random, terus posisinya kita kasih maju, jadi dia tidak tertimpa oleh gambar yang ini. Dan ini kita majuin. Nah, terus ini kita buka lagi. Kayak gini. Kita copy lagi. Misalnya untuk di sini. Terus ini kita copy lagi. Ini ke sini ya. Kita majuin. Ini kita tarik ke sini. Ini kita tarik lagi ke sini. Ini kita di sini, terus kita ubah sudutnya. Kita kecilin lagi. Kita copy lagi ke sini. Sini. Terus teman-teman mau tambahin elemen lain boleh. Misalnya kita pakai elemen ini ya, belum dipakai tadi, yang web. Masukin di sini. Terus kita kecilin kayak gini. Ini teman-teman tarik lagi ke sini. Tarik lagi ke sini. Jadi random aja, teman-teman random aja sesuai dengan kesukaan teman-teman, warnanya gimana, posisinya di mana.
Jadi desainnya itu ini flat ya, flat bukan gradien. Nah, ini yang pakai gradien warna. Misalnya kita mau masukin gambar lingkaran ya yang ada efek misalnya kayak ini ya, kayak ini juga bagus. Kalau teman-teman mau pakai yang ini sesuai kerja teman-teman lah, di Canva itu banyak sekali bisa dipakai. Saya kalau mau pakai efek daun, search di elemen daun. Nah, teman-teman nanti ini muncul. Misalnya kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Kita kecilin, terus kita ubah sudutnya, kita balik. Nah, kayak gini. Kayak gini, terus kita copy lagi, kita balik. Kayak gini. Terus kita masukin lagi efek daun yang lain, misalnya teman-teman mau pakai efek yang ini, kita kecilin kayak gini, terus teman-teman klik lagi ke sini, teman-teman balik supaya sudutnya nggak sama. Nah, kayak gitu. Jadi desainnya itu untuk yang warna flat design ya, yang tanpa gradien, yang cuma satu warna, teman-teman bisa pakai yang kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau buat postingan bentuk feed di Instagram, jadi ada 9 kotak ya kayak gini. Kita buka dulu. Misalnya teman-teman buat desain tadi kan ini yang kiriman Instagram bentuknya square kotak 1080 kali 1080 pixel. Nah, teman-teman buat dimensi khusus ini ya. Jadi kita masukin 1080 dikali 3. Karena kita mau dia itu ada 9 feet, jadi dikali 3 ke kanan sampai ke samping sama ke bawah. Jadi misalnya kita kali 3, misalnya kita kali 3 ya, 1080 dikali 3 itu 3240, 3240 dikali 3240. Nah, teman-teman klik buat desain baru. Ini desain yang teman-teman buat tadi. Misalnya yang ini ya. Jadi ini size-nya sudah besar banget. Itu 3240 kali 3240 pixel. Nah, kita kasih judul postingan feed puzzle di Instagram. Teman-teman tinggal copy paste desain yang tadi kan, ini kan kita Ctrl C semua, Ctrl C pindahin ke sini. Nah, dia kan kecil gini kan hasilnya. Teman-teman tinggal resize, tarik kayak gini. Terus teman-teman misalnya mau kasih warna background yang kayak tadi. Ini kita copy paste aja, Ctrl C, terus paste lagi di sini, kita tarik, oke, kita mundurkan ke belakang. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya teman-teman buat garis bantu, teman-teman bisa pilih ini, lihat, terus tampilkan penggaris. Nah, jadi ini kayak di Photoshop, sama di Corel ada garis bantunya. Misalnya teman-teman feed pertama di sini ya. Feed pertama itu kita buat di sini. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Kita lihat 1080 kali 1080 lebar sama tinggi. Nanti kita coba copy dari sini. Ini kan sudah 1080 kali 1080. Kita Ctrl C, kita paste ya. Jadi dia gini, terus kita ubah warnanya buat bikin garis bantu aja nanti. Misalnya kayak gini, kita paste lagi ya.
taruh di sini. Terus kita ubah warnanya, misalnya kayak gini ya. Ini hanya untuk membuat garis bantu ya, teman-teman. Hanya itu kita copy lagi ke sini. Terus ini kita copy lagi ke sini. Terus ini kita copy lagi ke sini. Nah, terus kita tarik ya, penggaris dari atas ini. Kita tarik. Nah, misalnya kayak gini. Terus ini ditarik. Ini tarik lagi dari samping kayak gini. Terus kita tarik lagi di sini kayak gini. Oke, jadi ini kita bisa hapus. Nah, ini garis bantu dari Canva. Jadi nanti postingan teman-teman itu kan fitnya kayak gini, 3x3, jadi ada 9 gambar ya. Misalnya teman-teman mau buat postingan minuman ya, minuman yang tadi aja kali. Yang tadi saya buat, nah kayak gini. Misalnya dia ada di tengah, kan? Ini kita di tengah. Terus kita masukin teks untuk judul, misalnya kopi kekinian. Nah, kita tarik lagi, kita taruh di sini. Terus kita tambahin elemen untuk masukin kayak tadi ya teman-teman, elemen bulat. Misalnya kita ambil yang lain lagi, yang kayak gini. Ini free ya, ini free, gratis dipakai. Nah, kita taruh di sini. Terus kita cari elemen kopi, misalnya kopi. Nah, misalnya ini. Kita tarik lagi. Kayak gini, terus kita masukin lagi. Kayak gini. Terus kita masukin elemen, misalnya elemen kotak ya, elemen kotak. Kita cari yang bagus. Elemen kotak nggak ada, kita pakai yang lingkaran. Nah, misalnya kayak ini, kita masukin di sini. Nah, teman-teman mau resize, misalnya, karena saya geser dulu fotonya. Teman-teman pilih ini, perbesar, terus pilih ini. Nah, kayak gini. Supaya teman-teman bisa lebih jelas ya. Lebih jelas. Ini kita terus kita ganti warnanya. Misalnya warna merah. Terus di sini kita masukin teksnya. Ini misalnya kita tulis di sini kopi gayo, misalnya kopi gayo ya. Kopi gayo, kita ganti fontnya. Kayak gini kan, kopi gayo. Terus teman-teman ganti font yang ini. Ini kita pakai yang Poppins. Kayak gini. Terus kita masukin lagi foto tambahan ya, misalnya kan kita mau masukin produk yang lain, misalnya kopi
ini ya, masukin kayak gini. Kita buat efek asap. Kayak gini. Terus kita masukin lagi foto produk yang selanjutnya, misalnya kita pakai yang ini. Kita pasin dulu ya, kayak gini. Sambil tunggu loading, kita masukin teks lain, misalnya masukin subjudul only 25K. Masukin di sini. Terus kita masukin untuk yang di feed ini, kita bisa masukin ini judul. Kita tulis misalnya manfaat kopi ya, coffee break ya, coffee break. Kayak gini. Terus manfaatnya meningkatkan fokus dan kreativitas. Kita kecilin, taruh di sini. Kita tebalin. Terus kita ganti pakai province. Ini kita ganti pakai bahasa. Oke, jadi nanti kalau sudah jadi kayak gini, teman-teman mau potong jadi 9 feet ya, 9 gambar, teman-teman unduh dulu. Teman-teman unduh, terus pilih ini PNG, karena kalau PNG itu kualitas gambarnya yang terbaik ya, yang tinggi. Biasanya rata-rata kalau logo atau gambar transparan yang tanpa background itu bentuk filenya itu PNG, bukan JPEG. Kalau mau teman-teman lebih bagus lagi, ada dikasih dengan Canva itu, tapi harus fitur Pro ya, namanya SVG. Jadi SVG ini kalau teman-teman save dalam ukuran SVG, gambarnya itu tidak pecah meski di zoom sampai 100 kali, misalnya sampai gambar yang terbawahnya itu gambarnya dia nggak pecah. Nah, kita coba yang PNG, kita unduh. Jadi di Canva itu kadang ada kata-kata motivasi saat muncul saat men-save. Ini udah hilang ya. Nah, kita buka, teman-teman buka Paint Tools ya, painttools.com kayak gini ya, atau teman-teman bisa search di Google Paint Tools misalnya, ini Google. Teman-teman pilih yang split image. Jadi split image itu ini website yang menyediakan fitur split, di mana dia memotong gambarnya sesuai dengan kreasi teman-teman. Kita input gambar yang tadi.
kita input misalnya ini ya. Tadi postingan fit puzzle yang ukurannya itu 3240 kali 3240 pixel. Terus ya ini kayak gini ya. Jadi udah muncul, teman-teman pilih bot dalam kurung grid. Jadi dia potongnya itu secara vertikal sama secara horizontal. Terus output formatnya itu kita pilih PNG karena PNG itu kualitasnya lebih bagus ya. Terus quantity blocknya itu kita pilih 9 karena kita mau memotongnya menjadi 9 gambar. Oh 3 mas, maaf ya, kita potong jadi 3 di sini ya, 3 vertikal, terus 3 di horizontal. Jadi di sini 3 vertikal, terus 3 horizontal. Nah ini buat grid PNG, vertikalnya 3, horizontalnya splitnya 3. Jadi kita pilih split image. Nah nanti akan muncul 9 gambar, teman-teman bisa download satu persatu kayak gini. Nah nanti kita lihat hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi di Canva itu enak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa buat desain yang kekinian hanya menggunakan elemen-elemen dan tool dasar, tapi bisa meskipun masih pemula bisa membuat desain yang menarik seperti ini. Ini muncul nggak di screen saya nih? Muncul nggak teman-teman? Nah misalnya kayak gini teman-teman ya. Ini dia terpotong menjadi 9 gambar. Jadi ini kita nanti postingnya di Instagram mulai dari yang terakhir. Ini yang paling bawah, yang sudut bawah tadi kan yang di sini. Jadi postingnya itu nanti di Instagram dari ini dulu, gambar yang ini dulu. Terus yang ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin udah sejam lewat kali ya teman-teman. Coba diinfokan kalau misalnya saya lewat. Operator, panitia bisa dibantu. Sepertinya ini ya, udah lagi pada istirahat kali ya. Gimana bang? Ini udah waktunya masih ada atau belum? Waktunya untuk praktik sisa 5 menit lagi bang. Oh sisa 5 menit lagi ya. Iya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau menggunakan tampilan fit puzzle, terus ini untuk tampilan per feed ya, per feed. Nah ada juga Instagram carousel, sekarang itu lagi booming Instagram microblog, tapi sepertinya kalau saya jelasin tutorialnya waktunya tidak cukup. Nanti kita lanjut saja di next session atau kita bisa sharing di grup WA seperti itu. Nah ini misalnya yang saran saya buat teman-teman, postingan di Instagram itu kan kayak gini ya, kayak gini. Nah, postingan di Instagram itu kan kayak gini ya, ada tiga feed secara horizontal. Nah teman-teman nanti saran saya kalau posting Instagram itu yang pertama itu, yang di feed pertama teman-teman bisa posting quotes untuk jualan online-nya, quotes misalnya kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat, karena saat pagi itu biasanya orang-orang malas kalau mau dijualin. Orang itu rata-rata malas kalau dijualin, lebih suka itu baca kata-kata inspirasi kalau pagi kan baru bangun tidur, atau misalnya yang muslim bagikan hadis-hadis seperti itu untuk yang di feed pertama.
Nanti yang kalau di feed yang tengah, teman-teman sharing misalnya tips-tips atau tips menggunakan produk teman-teman, seperti itu. Nanti di feed ketiga, teman-teman bisa share eh, produk teman-teman langsung. Misalnya teman-teman jualan minuman, nah teman-teman share di sini untuk produknya. Jadi urutannya itu pagi teman-teman posting quotes, siang posting tips dan trik, malam baru jualan. Seperti itu. Jadi audiensnya, follower teman-teman itu tidak merasa dijuali karena teman-teman membagikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Jadi kalau dalam konten bisnis itu kita sebaiknya itu sharing dulu ke customer kita, baru kita jualan seperti itu. Karena kalau kita hanya posting jualan produknya sama harganya itu biasanya ndak ini ya kurang bagus engagementnya bagi audiens teman-teman. Misalnya ini teman-teman Hana ini akun usaha saya ya. Ini usaha saya Hana di Official. Jadi saya jualnya madu hutan dari Sulawesi. Terus kita masukin di bionya captionnya yang bagus. Misalnya ini nama di Instagram bio teman-teman untuk di search. Kalau misalnya dia search madu hutan, kita bisa muncul yang paling atas. Misalnya kayak gini ya. Ini kita search madu hutan. Nah, jadi teman-teman bisa dapat engagement yang paling atas. Kalau untuk nama bio Instagramnya kita gunain sesuai dengan brand atau merek produk teman-teman. Kalau untuk yang nama sampingan, teman-teman kasih yang umum, jangan yang spesifik. Jadi kalau saat audiens teman-teman atau calon customer teman-teman search, itu bisa langsung dapat. Terus jangan lupa teman-teman infokan, karena saya ini kan kerjasama sama petani lokal di Sulawesi, jadi saya infokan di bio saya, sejahterakan petani lokal, jadi sistemnya panen langsung kemas. Terus yang paling penting jangan lupa infokan call to action. Call to action itu teman-teman masukin nomor teleponnya teman-teman atau websitenya teman-teman. Ini ya. Jadi ini website saya. Oke, ini agak loading kayaknya. Kita coba close. Panitia gimana? Waktunya udah habis atau sudah mau break, mau istirahat? Iya, waktunya udah pas Bang, udah habis. Iya. Jadi mungkin ini saja ya saya share kepada teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau belajar buat bisnis, atau teman-teman belajar mau buat desain di Canva, nanti kita tektokannya di grup WA aja, di grup WA. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan teman-teman pimpinan dari Politeknik Batam sudah mengundang saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir dalam workshop desain grafis hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia workshop hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin kalau ada kesalahan atau ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.